Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben telat jawabnya nih. Ada sesuatu yang dipikirin nih Pak Ustadz nih. Ada yang dipikirin? Enggak ngeh. Oh enggak. Jadi tadi sedetik apa 2 detik tuh ya, agak ngelamun dikit ya. Oh iya. Terkaget-kaget ya. Oke, halo Brothers, apa kabar? Semoga di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah. Kembali berat Indonesia di Kurma Kupasan Risalah Ramadan hadir di tengah-tengah Brothers yang barangkali hari ini tengah beraktivitas di rumah ataupun di tempat tugas. Oke, Pak Ustadz Usman, sabar itu adalah kunci kesuksesan seorang. Tapi kalau pengertian dari sabar itu sebenarnya luas sekali. Nah, konteksnya di dalam kehidupan saya sendiri, saya adalah orang yang tidak saya adalah seseorang yang tidak sabar. Karena apa? Itu dia, kalau ada sesuatu yang kita kehendaki ya kan, lama dikit marah-marah kan gitu. Itu hal yang sepele sebenarnya. Cuma ya kadang-kadang kita emang kadang-kadang ya enggak, saya butuh perhatian. Oke lah, ini konteksnya kita bahas hari ini adalah kesabaran, ya kan. Untuk mengukur kesabaran itu kan pasti ada, ya kan, salah satu yang menjadi patokan. Betul. Nah, ini kita berbicara dengan Pak Ustadz nih adalah tingkatannya katakanlah mengolah kesabaran. Ada hal yang ingin disampaikan Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bapak Sam atau Bapak Heri alias apa lagi nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sabar itu di Indonesia sabar. Di Indonesia sabar. Ya, aslinya sober. Sober. Pakai son. Ya, berarti sabar pendekatan dengan subur tuh ya. Ya. Orang sabar berarti subur. Sober. Oh, sober. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sod baro. Makna awalnya secara harfiah nahan. Kemudian ulama memberikan definisi banyak sekali, tapi kita ambil intinya. Sabar adalah menahan keluh kesah dan tindakan-tindakan, menahan keluh kesah dan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan agama ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, yang tidak diinginkan itu kan sakit. Iya. Sabar adalah menahan keluh kesah. Jadi jangan ngegerutu mencari kambing hitam segala enggak. Sabar dulu. Lalu setelah itu tahan tindakan-tindakan yang melanggar. Kalau dilarang melakukan tindakan yang melanggar, sebaliknya kan dianjurkan melakukan tindakan yang direstui oleh agama, diperintahkan. Penyakit, gitu ya. Perintah agama berobat. Jadi orang yang sabar dalam sakit adalah tahan mulut, tahan dari perilaku yang tidak benar, sekaligus berobat. Itu yang disebut sabar. Sabar itu adalah salah satu solusi. Bukan solusi, definisinya. Definisi. Definisi. Jadi kita setelah tahu definisi, kita bisa mengukur. Saya ini orang sabar, bukan. Karena ada salah pengertian. Sabar diartikan diam, gitu ya. Sabar diartikan diam. Nggak punya duit, diam aja gitu ya. Diam aja kagak mau kena. Itu kan salah namanya, salah pemahaman gitu ya. Gitu. Salah. Jadi sabar itu menahan diri dari berbicara dan perilaku yang tidak dibenarkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pengertian sabar seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari apa yang menjadi sebuah tuntunan,
Kalau kita mengacu kepada sebuah apa yang mungkin dulu nabi-nabi terdahulu mengalami sesuatu ya mungkin itu dia dibutuhkan sebuah jawaban misalnya nih kan oleh umatnya pada waktu itu misalnya. Ada kisah-kisah yang menarik, Pak. Banyak. Yang terkenal dengan kesabarannya adalah ada 2 nabi. Satu Nabi Nuh. Itu bagaimana gak sabar coba. Jadi di usia 1000 tahun, tentang waktu 1000 tahun, kemudian sekian ratus tahun ngajak, cuman dapat pengikut di bawah 100. Bisa dibayangkan. Pas kembali 100 tahun tuh ya? Iya. Itu. Cuman pendapat di bawah sana. Ada yang mengatakan 40. Kemudian yang 2 yang terkenal adalah sabarnya Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit. Betul. Nah kita tidak membicarakan itunya dulu. Yang penting ada 3 jenis kesabaran. Jadi jangan salah paham. Yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan takdir dari Allah. Sabar dalam ketaatan. Aturan mainnya adalah 1 bulan dalam 1 tahun 1 bulan puasa. Namanya Ramadan. Sabar. Laksanakan aja. Jalanin aja deh pokoknya ya. Dan aturan mainnya adalah dari subuh sampai maghrib. Jangan dikurangi. Kita kan banyak gak sabar dikurangi. Iya, enak sih. Gitu. Ramadan awalnya doang, tengahnya bolong, sampai ke sono bolongnya lagi. Kan gak sabar namanya. Gitu. Ada lagi jangan kayak anak kecil walaupun sifatnya latihan gitu ya. Yang namanya puasa ya sampai maghrib. Jangan siang hari nggak kuat, nggak ada. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Iya. Kemudian sabar dalam menghindari maksiat. Menghindari maksiat itu kalau bagi orang kaya susah loh. Karena kan prinsipnya begini, orang yang banyak duit kan duit saya. Iya. Hasil terserah kerja gua saya. dong mau ngeluarin berapa. Mau kemana kayak gitu. Iya. Mau nyewa perempuan bawa ke puncak kan masih nggak salah kan? Gitu. Sah-sah aja kan istilah bahasanya kan gitu. Itu lebih susah. Lah bagi orang yang nggak punya duit dia nggak berzina. Karena memang harus bayar kan, gitu. Bayar apa nggak sih sebetulnya? Nggak tahu. Gitu. Mau beli anu kalau bayar. Jadi orang yang nggak punya duit, miskin, pengen maksiat yang ini, yang sifatnya harus melakukan duit, mau lari kemana kalau nggak sabar? Gitu. Jadi sabar dalam menghindari maksiat. Kemudian sabar dalam menerima ketentuan. Tentunya kalau seperti kemarin ketentuannya dunia ini harus menerima wabah corona. Terimain dulu. Ini sudah ketentuan Allah. Gak usah banyak cari-cari kambing hitam. Oh, negara anu gak usah. Terimain aja dulu. Ini ketentuan Allah. Kalau Allah nggak menentukan harus ada corona, nggak bakalan ada kok. Iya. Yang kedua, gitu. Nerimain itu namanya ridho ya. Kemudian tahan, sabar. Jangan melakukan perilakunya. Nah, sambil itu lakukanlah pencegahannya. Itu berarti sabar, nerimain. Kita udah usaha nih kerja di sekian hari, hasilnya begini, sabar. Gitu. Iya. Itu sabar dalam menerima takdir namanya itu. Nah, itu konteksnya. Kadang-kadang kan kita suka merasa bosan hidup begini-begini aja gitu loh. Asik tuh. Itu kan sebenarnya sabar itu adalah salah satu godaan atau memang manusia ketika itu atau kita nih ketika mendapatkan sebuah ya katakanlah ya sebuah persoalan yang kita memang dituntut untuk bersabar. Nah itu kembali lagi apakah diri kita sendiri emang sudah terbentuk seperti itu atau mengikuti sebuah situasi? Sabar itu karakter yang bisa dirubah, dibentuk, bahkan dihilangkan. Gitu. Jadi pembentukan karakter sabar, kokoh, tabah ya, tabah maksudnya. Itu terbentuk dari mulai kecil sebetulnya. Harusnya dengan pola pendidikan Islam, kemudian cara mendidik anak.
Nah kalau anaknya dimanja, dikasih Robicon, gitu, dikasih ini gitu kan mendidik anak jadi nggak sabar. Ketika nanti punya masalah gitu, malah gara-gara pola pendidikan yang salah, mendidik cuma salah kan gitu. Selalu dicekoki dengan materi apa kebutuhannya selalu dipenuhi. Jadi berujung nanti si anak nggak punya karakter mental baja ketika menghadapi kesulitan hidup. Gitu. Ketika menghadapi masalah yang tidak enak. Jadi karena merasa serba ada, serba punya materi, serba banyak duit, segala macam. Ketika menghadapi masalah, yang punya masalahnya malah dihakimi sendiri, dibantai segala macam. Nah itu sabar itu jadi dibentuk dengan lingkungan keluarga dulu, gitu ya, segala macam. Karena jangan salah paham dengan pepatah. Ada pepatah yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Yang betul sabar jangan dibatas. Gitu. Kalau sabar ada batasnya, permasalahannya adalah yang ngebatasinya siapa. Jadi sebetulnya itu sabar berkaitan dengan iman. Semakin tinggi kualitas iman, semakin tinggi pula tingkat kesabaran. Imannya Nabi Nuh kan tinggi, tingkat kesabarannya juga tinggi. Di kita ukurannya kalau kiai ngajak mencari jamaah sekian seumur hidup baru dapat sekian, mungkin udah nggak nahan. Ya, beda gitu ya. Jadi semakin tinggi kualitas iman, semakin tingkat kesabarannya semakin bagus gitu. Tingkat kesabaran di sini apakah semacam juga mengatasi tingkat cobaan? Betul, gitu ya. Dia dari Nabi Ibrahim, Nabi Ayub itu kan cobaannya bukan sekedar penyakitnya, bertahun-tahun. Gak situ doang. Gitu. Dia nggak mundur, tetap aja ikhtiar. Gitu. Yang paling logis sebetulnya ini pernyataan Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi sebetulnya tidak ada manusia yang nggak sabar. Sebenarnya manusia sifat sabar bawaan, bawaan dari lahir. Kenapa? Oke, kita lihat sekarang orang yang nggak punya ilmu agama sama sekali, bukan orang Islam, tapi dia nyari duit, punya kesabaran. Taruhlah pedagang yang pengen berhasil, pasti sabar nungguin pembeli. Itu nggak bisa ditawar. Dan itu hukum alam. Kalau bicara hukum alam memang udah dari sononya kan ngomong gitu. Betul. Jadi sebetulnya sabar itu adalah udah dimiliki oleh setiap manusia, tinggal nanti memunculkan dan ngasah. Ya. Cuman sayangnya di kita, karena urusan dunia dengan urusan agama selalu dipisah-pisah. Jadi ketika dia bergelut dengan urusan dunia, nyari duit, dia sabarnya luar biasa loh. Gitu. Dempet-dempetan nih kalau lagi nonton bola, ngantri ke artis, bisa kan sabar ya? Gitu. Apalagi nonton konsernya gitu. Sabar kan? Itu artinya ada. Tapi kalau misalkan ke masjid dengar khutbah Jumat, udah kan bawaannya kan ngantuk gitu. Jadi sabar itu sebetulnya potensi yang udah dimiliki manusia, tinggal ngasah dan menyalurkan. Kalau dia disalurkan untuk urusan agama bagus gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu banyak teori sebetulnya. Ini pribadi kita aja diasah. Betul. Gitu. Dah seperti itulah gambar. Menyangkut di bulan suci Ramadan atau katakan di ibadah puasa kita, apa nih yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Yang ingin saya sampaikan di bulan Ramadan, puasa, ini harusnya dibolak-balik ya. Puasa melatih sabar, gitu ya. Bersabarlah dalam puasa. Kita aja gitu. Puasa melatih sabar. Orang puasa kan dilatih sabar. Tahan lapar dan haus. Tahan. Mata tahan, kuping tanganmu tahan. Betul, semuanya tuh. Nah itu. Berhenti. Berarti kan nanti hasilnya namanya latihan. Hasilnya nanti pas buka.
Itu hasilnya. Hasilnya pas buka lihat Betul. gitu. Ada puasa yang dendam. Jadi kesabarannya nggak ada. Jadi ketika puasa matanya kan istilah ngabuburit apa nanti dilihat. Ketika buka kan di mejanya satu gitu, menunya 20. Habis semua. Nah itu namanya puasa dendam. Artinya dari sisi itu aja puasanya nggak berhasil dalam melatih Mengikis sabar. kesabaran gitu. itu. Gitu. Nah kemudian bersabarlah waktu puasa. Yang namanya puasa ya 30 hari kan gitu. Jangan dikurangin gitu. Yang namanya puasa dari mulai subuh sampai maghrib jangan dikurangin. Kan namanya harus sabar. Iya. Tahan biar aduh kalau mau dipikirin hebatnya puasa kan gini. Jangankan yang haram, yang halal aja ditahan. Kan sabar itu nahan. Siang-siang Ada esennya. es ada. Di kulkas ada ya? Ada di kulkas. Ada di kulkas itu. Tahan. Lapar. Kan ada di Magicom. Tahan. Entar. Maghrib kan gitu ya. Ada sirup ABC. Entar. Dan Kapan? apa yang disampaikan Kapan? dari perbincangan Pas buka kita puasa. hari Maghrib ini, gitu ya gitu. tentunya Ada kita istri. mendapat Malam entar. Kapan? Iya malam. Malamnya kapan? Jangan maghrib. ibadah puasa. Ntar lega adit habis taraweh. Gitu. Nah, itu namanya pesan saya. Puasa harus bisa menjadi orang yang sabar setelah puasa dan bersabarlah saat puasa. Saat puasa. Itu pesan saya. Oke. Dan brothers, kunci sabar ada dalam diri kita. Bagaimana kita ingin melakukannya untuk berbuat, mencapai sebuah kesuksesan atau untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sabar adalah hal yang sangat penting untuk kita sandarkan ke pikiran kita, ke hati kita, bahkan ke jiwa kita, seperti itu ya. Iya, betul. Dan Pak Usman Pak Usman terima kasih. Sama-sama. Tentunya Bretus sudah mengetahui apa yang tersampaikan oleh Bapak Usman di sini tentang kesabaran. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bretus dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sangat disayangkan sekali karena waktu yang harus memisahkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali Pak Usman. Sama-sama. Saya Sam Sumantri dan Usman Ibnu Amir. ya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.